Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 9. Keluarga Raharsya tidak mau menerima pemberian dari Sultan Haki. Mereka masih mengingat pesan Zira untuk menolak setiap pemberian dari pria itu. Tak apa kalau awak menolak, tapi saya senang dapat bercengkrama dengan awak semua. Besok saya akan pulang ke negeri asal. Terima kasih atas waktunya, ujar pria itu dan pamit. Malam menjelang, Zelin kembali ke kamarnya. Dia dapat melihat suaminya sedang duduk di pinggir tempat tidur. Zelin, aku mau ngomong, ujar Koko. Zelin mendekat dan duduk di sebelah suaminya. Berharap suaminya akan menyelesaikan yang kemarin. Mengenai kemarin malam, aku minta maaf. Zelin menganggukkan kepalanya. Aku... Koko bingung cara menyampaikan masalah yang dialaminya. Kamu kenapa? Zelin bertanya dengan penuh lemah lembut. Koko menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia merasa malu. Di saat dia ingin menyentuh dan membelai istrinya, di saat itu alat reproduksinya tidak bekerja dengan mestinya. Maafkan aku, Koko menangis. Koko, kamu kenapa? Zelin bingung. Dia duduk di bawah, tepatnya di depan Koko. Katakan dengan jelas, jangan membuat aku bingung. Koko menggeleng. Takut kejujurannya akan membuat Zelin marah. Koko, jangan seperti ini. Kita telah menjadi pasangan suami istri. Jika ada masalah, bicarakan ke aku. Aku bingung. Koko kembali menangis. Bingung kenapa? Tanya Zelin. Jika masalah kemarin penyebabnya, aku sudah melupakan. Tidak perlu memikirkan hal yang telah lalu. Ujarnya menyemangati suaminya. Koko membisikkan sesuatu ke telinga istrinya tentang alat reproduksinya yang tidak normal. Zelin terdiam dan bengong ketika mendengar itu semua. Ingin dia teriak ketika mendengar kejujuran suaminya. Pengantin baru biasanya masih dalam suasana berbulan madu, tapi tidak dengan mereka. Awal pernikahan telah diuji. Hari ini aku ke dokter. Dokter menyuruhku untuk mengatakan kepada kamu, ujarnya pelan dan malu. Zelin masih diam terpaku dengan kenyataan yang baru didengarnya. Dokter bilang bisa sembuh, tapi butuh proses. Aku membutuhkan dukunganmu, ujarnya pelan. Zelin masih diam. Zelin? Koko menyentuh tangan istrinya. Pikiran Zelin teringat tentang masa lalu Koko, di mana Ziko telah melarangnya untuk berhubungan, dikhawatirkan karena ini. Zelin? Koko masih memegang tangan istrinya. Aku akan mendukungmu, ujarnya dan tersenyum. Pasti kamu akan sembuh. Zelin memberi semangat ke suaminya. Terima kasih sayang. Koko mengecup pucuk kepala istrinya. Aku mau tidur. Zelin naik ke atas tempat tidur, membaringkan tubuhnya di kasur. Tidur dengan posisi membelakangi suaminya. Sebagai seorang wanita normal, dia menangis. Terlintas di pikirannya semua kekhawatiran kakaknya. Tidak ada belayan atau ciuman, mereka tidur saling membelakangi. Di rumah sakit jiwa, semua pasien setiap pagi duduk di sebuah ruangan, di mana ruangan itu dipergunakan untuk ruang makan, sekaligus ruang menonton para pasien. Ziko dan pasien lainnya makan dengan makanan yang sangat sederhana. Tidak ada piring keramik yang seperti di mansion, yang ada hanya piring yang terbuat dari bahan stainless. Ziko makan di atas kursi yang panjang. Suasana ruangan itu sangat berisik. Perawat telah terbiasa dengan suasana itu, tapi Ziko merasa terganggu. Ada pasien yang selalu bernyanyi, berteriak, bahkan ada yang menangis. Hal itu membuat kepalanya sakit. Ziko memegang kepalanya dengan cukup kuat, sampai dia melempar makanannya ke lantai. Hei! Perawat pria menariknya dan membawanya ke sebuah tempat. Ruangan sempit, bahkan tidak ada pencahayaan sama sekali. Ini hukuman untuk kamu, ujar perawat pria sembari mengikat tangan Ziko ke belakang. Dia berteriak, tapi tidak bisa dan hanya bisa menangis. Tuhan, beri kesempatan untukku berkumpul dengan keluargaku lagi. Jika ini adalah hukuman darimu, maka maafkan semua dosa-dosaku. Ziko hanya bisa berdoa dalam hati. Menik bingung, hari ini dia harus menyiapkan segala keperluan lamaran Bima. Adiknya telah menunggunya di depan. Kak, ayo, ajak Bima. Cinta bagaimana? Tanyanya bingung. Bawa saja. Ya jangan, Cinta lagi kurang enak badan. Menik bingung harus menitipkan Cinta kemana. Dan dia teringat ada Zira di depan. Belum Menik keluar rumah, sebuah taksi berhenti tepat di depan rumahnya. Nyonya Paula turun dengan membawa banyak tentengan. Cinta, Oma datang.
Mau kemana? Tanya Nyonya Paula ketika melihat penampilan menantunya sangat rapi. Besok lamaran Bima, aku dan Bima mau mengurus segala keperluan lamaran, jelasnya. Cinta bagaimana? Tanyanya. Cinta mau aku titip ke Nona Zira, sahutnya. Sama mama saja. Nyonya Paula mengambil Cinta dari tangan Menik. Badannya hangat. Iya, Ma, tapi sudah minum obat. Mungkin sebentar lagi suhu badannya normal kembali. Ya sudah, sana pergi, biar mama yang menjaga Cinta. Ujar Nyonya Paula masih menggendong cucunya. Aku akan pergi sebentar saja. Menik pamit sembari mengejuk pipi anaknya. Mama pergi ya sayang, ujarnya. Menik telah pergi dengan Bima. Nyonya Paula membawa Cinta ke kamarnya. Oma bawa baju baru untuk Cinta. Wanita parubaya itu mengeluarkan semua yang dibawanya. Isinya keperluan untuk Cinta. Dia mengganti pakaian cucunya dengan pakaian yang dibelinya dan menidurkan cucunya agar suhu tubuhnya kembali normal. Zira terlihat fokus dengan segala berkas yang diantarkan Koko. Dia melirik sekilas wajah pria itu. Kamu kenapa? Zira melirik sekilas. Tidak apa-apa, Nona, sahutnya pelan. Kita sudah menjadi keluarga, jadi jangan panggil aku Nona. Kamu bisa memanggilku dengan sebutan Zira. Iya, Nona, tapi karena ini masih di kantor, maka saya tetap manggil Nona, ujarnya. Baiklah jika itu maunya kamu. Zira mempercepat tanda tangannya dan menyerahkan kembali ke Koko. Mengenai bunga yang ada di lobi bagaimana? Tanyanya. Bunga apa maksud kamu? Tanya Zira bingung. Saya akan meminta resepsionis membawa bunga itu ke sini. Koko menghubungi resepsionis dengan telepon yang ada di meja kerjanya. Tidak berapa lama seorang wanita membawa buket bunga dengan ukuran sangat besar. Koko menyerahkan bunga itu ke Zira. Zira mencari kartu nama yang ada di dalam buket. Tertulis nama Sultan Haki di situ. Kata resepsionis, masih banyak lagi bunga itu di lobi, ujar Koko. Silakan kamu keluar. Mengenai bunga itu, berikan kepada pegawai wanita, titahnya. Ketika Koko telah keluar, Zira menghubungi Kevin, yang sekarang telah menjadi asistennya. Bunga dari siapa itu? Tanya Kevin ketika melihat buket bunga yang ada di atas meja Zira. Dia menunjukkan kartu itu ke Kevin. Sepertinya Sultan Haki serius dengan Nona, ujarnya. Kemarin siang kami bertemu di supermarket. Di sana dia mengatakan niatnya ingin menikahiku, ujar Zira. Lalu apa yang Nona katakan? Kevin penasaran. Tidak ada. Kevin tersenyum. Ada baiknya Nona segera mencari pendamping hidup. Apa maksud kamu? Kamu ingin aku melupakan Ziko? Seru Zira tidak setuju. Bukan seperti itu. Mana mungkin Nona melupakan Tuan Ziko. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi Tuan Ziko di hati Nona. Tapi tidak mungkin juga Nona sendiri. Aku bisa menjaga anak-anakku, sahutnya. Iya, saya tahu. Tapi mereka butuh sosok seorang ayah. Ucapan Kevin membuat Zira diam. Dia teringat tentang ucapan Zahir putra keduanya yang pernah menanyakan kepadanya tentang sosok papanya. Di mana dia iri ketika melihat teman-temannya di sekolah diantar papanya. Sedangkan dia dan saudara kembarnya hanya Zira yang mengantar, bahkan supir. Biarkan aku sendiri, ujar Zira merenungi semua ucapan Kevin. Jika dia pria baik, ada baiknya Nona menerima dia. Mulai bangun kembali kehidupan rumah tangga Anda. Aku tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak aku cintai, sahutnya. Nona dulunya juga tidak mencintai Tuan Ziko. Berbeda, Vin. Dulu aku memang tidak mencintainya. Tapi ketika menikah, aku sangat mencintainya. Tapi untuk pria lain akan sulit bagiku untuk mencintai mereka. Karena hatiku telah terisi oleh Ziko. Nona benar. Tapi ada baiknya memikirkan ini semua, terutama untuk anak-anak. Aku akan selalu memikirkan anak-anak. Tapi jika aku menikah, makin tersiksa di sini aku, ujarnya lagi. Kevin mulai paham dengan semuanya. Intinya jangan memaksakan jika Nona belum siap. Tapi bukan berarti menutup diri, ujar Kevin dan berlalu keluar dari ruangan itu. Koko kembali masuk ke dalam ruangan itu. Nona, ada tamu, ujar Koko. Siapa? Tanyanya. Angela. Oh ya, suruh masuk. Angela masuk ke dalam ruangan itu dengan sangat sopan. Maaf Nona, saya mengganggu, ujarnya. Tidak Angela, mari duduk. Zira dan Angela duduk di sofa. Aneska menitipkan ini untuk Nona. Angela memberikan kartu undangan ke Zira. Dia minta saya yang mengantarkan ini langsung ke Nona, jelasnya. Anaknya ulang tahun. Tanya Zira. Iya Nona, acaranya minggu depan, sahutnya. Terima kasih, saya akan usahakan datang dengan si kembar, sahutnya senang. Angela menganggukkan kepalanya. Kamu kapan nikah? Tanya Zira. Angela langsung menundukkan kepalanya. Maaf jika pertanyaan saya telah menyinggung kamu. Zira tidak enak hati. Saya mungkin akan seperti ini terus, sahutnya sedih. Apa maksud kamu? Tanya Zira bingung.
Tanpa ragu dia menceritakan masa lalunya yang suram dan hilangnya perawannya. Mendengar hal itu, Zira ikut prihatin. Semua pria pasti menginginkan wanita perawan. Tapi aku tidak. Mana ada pria yang mau, sahutnya sedih. Zira menggenggam jari jemari Angela. Dan kamu menutup diri karena ini? Tanyanya. Angela menganggukkan kepalanya. Jika seorang pria telah jatuh cinta, maka dia akan menerima kekurangan wanita itu. Zira teringat tentang Vita, di mana wanita itu ingin Zira mencarikan seorang wanita untuk Viko. Selesai dari sini, kamu mau kemana? Tanya Zira. Kembali ke Istana Basam. Ikut aku sebentar. Zira mengambil tasnya dan keluar dari ruangannya, berhenti tepat di depan meja Koko. Ko, aku akan keluar. Mungkin setelah itu langsung pulang, ujar Zira. Baik Nona, sahut Koko. Angela dapat melihat cincin di jari manis pria itu. Dia yakin jika Koko telah menikah. Mereka pergi ke rumah Viko. Angela tidak tahu kenapa dia dibawa ke sana. Dia hanya mengikuti kemauan Zira. Vita dan Naura menyambut Zira hangat. Kenalkan, ini Vita. Zira mengenalkan ke Angela. Gadis itu mengulurkan tangannya. Dan ini Naura, ujar Zira lagi. Angela mengulurkan tangannya ke gadis kecil itu. Hai cantik, sapanya. Zira meninggalkan Angela dan Naura. Dia menceritakan tentang siapa Angela. Bersambung.